Allah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Seperti ini Allah kumpulkan di tempat ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Ternyata kalau amalan-amalan apa yang dapat menghapuskan dari 4 dosa yang tadi berat kita lihat dan kita dengarkan dari para alim ulama kita, guru-guru kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata ini adalah saatnya bulan Ramadan. Untuk apa? Insya Allah biiznillah, pastinya dengan taubat. Tapi ada hal yang luar biasa. Karena ada 3 amalan di bulan Ramadan yang saja dilakukan di bulan Ramadan. Dan ini adalah penghapus dosa. Camkan baik-baik. Kalimat yang sangat indah hadis sahih Bukhari. Kalimatnya man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapapun yang melaksanakan saum Ramadan penuh dengan keimanan dasarnya. Lalu apa? Wahtisaban, ikhlas hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni dosanya. Lalu pertanyaannya, wah gampang kan tinggal saum saja. Kalau saum saja itu adalah dikatakan mudah, sesungguhnya tidak mudah, sulit. Karena saum bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, tidak. Tapi menahan semua aktivitas-aktivitas yang membuat kita berbuat dosa. Bukankah kalimat yang indah dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Zakaria mengatakan, Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal insa yauma. Atau falam ukallimal yauma. Kalimatnya insi ataupun tidak akan pernah berbicara untuk tidak bicara. Kenapa? Kalimatnya karena saum ini bukan hanya sekedar saum apa? Lapar dan haus, tapi menahan mulut, menahan mata. Ini kalimat yang indah. Bahkan ini hal yang luar biasa. Kenapa perintah saum dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak ya ayyuhalladzina amanu furida ataupun wujiba. Tapi kalimatnya fardu sama wajib sama kutiba itu sama-sama artinya. Kenapa Al-Quran mengatakan tidak ya ayyuhalladzina amanu ujiba alaikumusiyam atau furidu alaikumusiyam, tapi dengan mengatakan kutiba alaikumusiyam? Karena kata-kata kutiba artinya satu, sesuatu yang mustahil Anda punten-punten mengatakan gampang untuk menyempurnakannya, sulit. Yang kedua, banyak orang tidak menyenanginya, maka dengan menggunakan kata-kata apa? Kutiba. Mana buktinya? Lihat dalam Al-Quranul Karim. Kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Coba kisos, pakai kutiba apa pakai ujiba? Pakai furido apa pakai kutiba? Kutiba, kenapa? Negara mana yang sekarang kisos berjalan? Dan ketika mau dilaksanakan pasti banyak orang yang menolak. Kenapa? Karena memang tidak disenangi, karena memang berat. Maka ketika Allah menggunakan kata-kata kutiba, karena apa? Karena kesulitan manusia untuk menerima dengan hatinya. Bahkan manusia sulit untuk mengerjakannya, maka dengan menggunakan kata-kata apa? Kutiba. Yang kedua ada kata-kata yang sangat luar biasa. Kutiba alaikumul qital. Ya dalam berjihad juga sangat susah sekali. Kenapa? Makanya dengan menggunakan ayo apa? Kutiba. Kalau sudah kata kutiba ini berat. Sehingga sulitnya ibadah saum untuk menyempurnakan. Karena kesulitannya disejajarkan dengan qital. Disejajarkan dengan apa? Disejajarkan bukan hanya dengan qital tapi dengan kisos. Maka dengan menggunakan kutiba. Masya Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tapi kalau kita bisa mengerjakan dengan sempurna ibadah saum ini, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Satu itu. Yang kedua, apa? Hadis Rasulullah sama ini hanya terjadi bulan Ramadan. Kalimatnya, kalimat yang indah, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melaksanakan tarawih di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, Allah ampuni dosanya. Masya Allah sudah saum, tarawih bertubi-tubi asal benar melaksanakannya. Iman dan ikhlas. Masya Allah. Yang ketiga, indah lagi. Ini pun hanya terjadi Ramadan. Man qama lailatul qadar. Imanan wahtisaban. Ghufiralahu ma taqaddama min dzanbi. Subhanallah. 3 ini. Siapa yang bisa melaksanakan saum di Lailatul Qadar. Dengan iman, dengan keikhlasan. Allah ampuni dosa-dosanya. Camkan baik-baik. Man sama, man qama lailatul qadar. Imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Mudah-mudahan amalan-amalan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang kita miliki untuk doa yang terindah yang akan diajarkan insyaallah oleh guru kita Habibuna Habib Akhir. Tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man Ramadan ila Ramadan wa minal jum'ati ila al-jum'ah wa minas salawatil maktubatil khamisah mukaffirat lima bainihinna idza jutunibatil kaba'ir. Yang artinya dari bulan Ramadan jumpa ke bulan Ramadan. Dari sholat Jumat jumpa ke sholat Jumat. Dari sholat 5 waktu akan mengampuni dosa di antaranya. Jika tidak menyentuh daripada dosa-dosa besar.
Artinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dosa-dosa yang besar. Dosa yang besar diharuskan dengan syaratnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, jauh pengampunan Allah lebih luas. Bahkan jika dikumpulkan seluruh dosa manusia yang ada di atas muka bumi, pengampunan Allah jauh lebih besar dan lebih luas daripada dosa-dosa hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan, aku mendahului kasih sayangku daripada murkaku. Allah lebih menyayangi dibandingkan memurkai hamba-hambanya. Maka dari itu jangan pernah kita putus asa daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dari apa yang pernah kita jatuh di dalamnya. Teruslah meminta pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan, berdoa. Sebab dalam satu hadis di mana disebutkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, seketika engkau berdoa, meminta, berharap kepadaku, maka aku akan ampuni seberapa banyak pun apa yang kau lakukan dan aku tidak peduli. Allah lah yang memaafkan tanpa peduli. Allah lah yang mengampuni dosa-dosa kita tanpa peduli. Begitu besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Bahkan dalam hadis tersebut Allah sampaikan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, lau balagta dhunubaka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kalaupun dosa-dosamu sampai ke ujung langit, dosa-dosamu meninggi sampai ke ujung langit, kemudian kau beristighfar kepadaku, meminta pengampunanku, maka aku akan mengampuni tanpa peduli, tanpa aku perhitungkan lagi. Bahkan dalam hadis tersebut juga disebutkan, wahai anak Adam, lau ataitani bi ghurabil ard khataya thumma astaghfartani thumma thumma astaghfartani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi ghurabiha maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, walaupun kau menjadikan kesalahanmu ini seperti seluasnya bumi. Apa yang kita lakukan? Dosa-dosa kita, kesalahan kita banyak seperti luasnya bumi. Kemudian kau bertaubat, meminta pengampunan kepadaku, maka aku akan berikan pengampunan seperti seluasnya bumi, kata Allah. Ada satu dalam hadis Nabi, amalan yang singkat, yang padat, yang mudah. Kalau kita membacanya, merutinkannya, insya Allah dosa kita diampuni walaupun seperti buih di lautan. Apa doanya? Gampang. Cuma membaca subhanallahi wa bihamdihi. Ketika kita membaca sama-sama, saat ini juga kita khusyukkan dari studio dan semua pemirsa di rumah, kita baca di pagi Ramadan ini, di bulan pengampunan, di hari-hari pengampunan. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah walaupun seperti buih di lautan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun seperti tingginya langitnya Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak di bulan Ramadan kita membaca istighfar. Karena apa? Sebab istighfar itu yang menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mintalah pengampunan Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Di awal Ramadan rahmat Allah, di pertengahannya adalah ampunan dan pembebasan di akhir Ramadan. Seakan mengantarkan kita bahwa Ramadan adalah bulan ampunan. Artinya apa? Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi ketika terjadi ada dosa 4 tadi, dosa kepada orang tua, putus silaturahmi, dendam, dan khamar, maka ingat 4 dosa ini susah terhapuskan. Datangilah orang tua, silaturahmilah, maafkanlah, dan hentikanlah khamar itu. Dengan cara apa? Sibukkan diri kita dengan salat 5 waktu.
Kesempatan untuk kita jalin silaturahmi dengan sahur bareng keluarga. Saling berbagi di bulan Ramadan. Hidupkan malam-malam Ramadan. Amin, amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa-dosa yang tak terang